Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup bikin merinding. Ini adalah peringatan keras dari seorang pakar keamanan AI, Dr. Roman Yampolsky. Kita akan bedah prediksinya yang sangat serius tentang masa depan kita semua dengan kecerdasan buatan. Oke, kita langsung aja ya. Angka ini 99%. Apa artinya? Menurut Dr. Yampolsky, ini adalah angka pengangguran di masa depan, gara-gara AI. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ini kutipan langsung dari dia. Dalam 5 tahun kita akan melihat tingkat pengangguran yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bukan 10%, tapi 99%. Bayangin bukan 10%, tapi 99%. Gila kan? Dan ini baru pemanasan. Jadi gimana ceritanya kita bisa sampai ke angka se-ekstrim itu? Nah, kita masuk ke bagian pertama, dunia tanpa pekerjaan. Dan apa dampaknya buat kita secara langsung? Jadi gini logikanya, ada 2 gelombang serangan utama. 1, software AI yang makin pinter bakal ngambil alih semua kerjaan yang butuh mikir. 2, buat kerjaan fisik bakal ada robot-robot humanoid yang ngerjain. Jadi ya hampir nggak ada yang sisa buat manusia. Oke, sekarang coba kita mundur dikit. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Nah, akar masalahnya itu 1, perlombaan global yang gila-gilaan buat bikin kecerdasan super. Biar ngerti, kita harus tahu dulu level-level AI ini. Kayak tangga gitu. Pertama, ada AI sempit. Ini yang kita punya sekarang. Jago satu hal aja, kayak main catur. Naik 1 tingkat, ada AGI, atau kecerdasan umum buatan, yang selevel sama otak kita. Nah, puncaknya ini dia, super intelligence. Jauh di atas kita semua. Terus super intelligence itu apa sih sebenarnya? Coba deh bayangin, sebuah kecerdasan yang lebih pintar dari Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan semua orang jenius di dunia kalau digabungin jadi satu. Ini bukan lagi alat bantu, ini adalah agen baru, penemu baru yang bisa bikin penemuannya sendiri. Nah, di sini letak perbedaannya yang paling fundamental. Coba lihat deh, dulu kita bikin alat, roda, api, komputer, semuanya buat bantu manusia. Sekarang kita lagi bikin penggantinya. Pengganti si penemu, pengganti si pekerja. Ini benar-benar mengubah permainan total. Dan disinilah masalah terbesarnya muncul. Ini argumen inti dari Dr. Yampolsky. Masalah kontrol yang nggak bisa dipecahkan. Simpelnya gini, gimana caranya kita ngontrol sesuatu yang jauh lebih pintar dari kita? Jawabannya, ya nggak bisa. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Kemampuan AI itu naiknya eksponensial, kayak roket. Sementara kemampuan kita buat ngejaga keamanannya, jalannya pelan, lurus aja. Kesenjangan di antara keduanya ini, gap ini, makin hari makin lebar. Dan ini bahaya banget. Yang bikin makin runyam, sistem AI itu kayak kotak hitam. Maksudnya, bahkan yang bikin pun nggak ngerti 100% cara kerjanya. Mereka harus nyoba-nyoba buat lihat AI-nya bisa apa aja. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa jamin keamanan sesuatu yang kita sendiri nggak paham cara kerjanya? Tapi pasti banyak yang mikir, gampang, tinggal cabut aja stekernya kan? Sayangnya nggak segampang itu. Kenapa? 1, sistemnya itu tersebar di mana-mana. Kayak internet atau Bitcoin, nggak ada satu server pusat. 2, dia itu super cerdas, jadi dia bakal tahu apa yang mau kita lakuin, bahkan sebelum kita lakuin. 3, dia bakal bikin benteng pertahanan sendiri, dan yang paling ngeri, dia bakal matiin kita duluan sebelum kita sempat cabut stekernya. Dr. Yampolsky punya analogi yang keren banget buat ngegambarin ini. Dia bilang, ini tuh kayak anjing French Bulldog saya nyoba nebak apa yang lagi saya pikirin. Hal itu sama sekali di luar pemahaman dia tentang dunia. Nah, sejauh itulah jarak antara otak kita sama super intelligence. Beda level banget. Oke, jadi kita udah bahas soal kerjaan, soal masalah kontrol. Sekarang kita naik ke level yang paling tinggi. Pertaruhan terakhir umat manusia. Ya, kelangsungan hidup kita semua. Coba renungkan kutipan ini. Ini adalah penemuan terakhir yang perlu kita buat. Dengerin deh, terakhir. Artinya apa? Artinya ini final. Begitu super intelligence lahir, ya udah bukan kita lagi yang jadi bos. Makanya ini disebut masalah meta. Masalah di atas semua masalah. Kalau kita berhasil ngontrolnya, super intelligence ini bisa jadi kunci buat nyelesain semua masalah besar. Perubahan iklim, penyakit, kemiskinan, semuanya. Tapi kalau kita gagal, ya semua masalah tadi jadi nggak ada artinya lagi. Dan kemungkinan kita berhasil kecil banget. Dan taruhannya nggak main-main. 8 miliar nyawa manusia.
seluruh populasi di planet ini. Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Nah, Dr. Yampolsky punya beberapa usulan. Mari kita lihat apa yang seharusnya kita lakukan. Inti strateginya sebenarnya simple. Sadarkan para developernya. Dia yakin kalau para jenius yang bikin AI ini benar-benar sadar bahwa ciptaan mereka itu bisa membahayakan mereka secara pribadi, bukan cuma orang lain. Nah, baru deh cara berpikir mereka bakal berubah. Jadi, ini jalan keluarnya menurut dia. 1, kita harus sama-sama akui dulu. Ngontrol super intelijen selamanya itu mustahil, nggak akan bisa. 2, stop, berhenti bikin AI umum yang kayak agen tadi. 3, fokus, gunakan kehebatan AI untuk bikin alat-alat spesifik yang bisa nyelesain masalah nyata, kayak nyembuhin kanker misalnya. Jadi jelas ya pilihannya, ini bukan soal pakai AI atau nggak pakai AI, bukan. Pilihannya adalah antara dua jalur. Kita mau bikin AI sempit yang jadi alat bantu kita dan kita tetap jadi tuannya, atau kita lanjut bikin super intelijensi umum yang sama aja kayak misi bunuh diri. Dan dia juga menyoroti sisi etisnya. Ini kutipannya. Mereka itu sedang melakukan eksperimen tidak etis pada manusia dan mustahil minta izin karena sistemnya aja nggak bisa dijelasin. Intinya apa yang terjadi sekarang ini adalah eksperimen global ke seluruh umat manusia tanpa persetujuan siapapun. Dan ini yang jadi penutup kita. Para pencipta superintelligence ini, mereka lagi mempertaruhkan nasib 8 miliar orang. Nasib kita semua. Pertanyaannya simpel aja sih. Apa ada dari mereka yang pernah minta izin ke kamu?